Terima kasih Anda masih mendengarkan 102,8 Mesra FM. Mesranya musik dan informasi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi Insan Mesra. Alhamdulillah pagi hari ini edisi siar kami hari Jumat ya, tanggal 14 Februari bertepatan dengan 15 Sabang 1446 Hijriah. Kami hadir kembali di ruang dengar Insan Mesra bersama Insan Mesra di 102,8 Mesra FM, mesranya musik dan informasi. Untuk siaran kami, kalian juga boleh dengarkan melalui streaming di www.radiomesra.com. Dan sekarang ini kita juga sudah live di Facebook Mesra Radio Parepare. Selamat pagi semuanya dan selamat mendengarkan acara Dai Dialog Agama Islam untuk pagi hari ini. Berharap mudah-mudahan semuanya tetap dalam kondisi prima, sehat walafiat dan selalu di bawah lindungan bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Di hari Jumat ini menghimbau atau mengingatkan kepada Insan Mesra, khusus kepada kaum muslimin untuk memperbanyak sholawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang pukul 10:14 Insan Mesra ya. Kita efisienkan waktu kita dengan mencoba menyapa. Oh ya, sebentar ya. Ya, dengan mencoba menyapa Pak Ustadz dulu. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, apa kabar ini Ustadz? Alhamdulillah alamin, insyaallah baik-baik saya. Alhamdulillah ya. Ustadz, kita ini sudah di pertengahan bulan Sya'ban ya. Betul. Iya, makanya materinya untuk pagi hari ini bagusnya ya kita akan membahas seputar malam ke-15 bulan Sya'ban atau biasa kita sebut dengan nisfu Sya'ban. Iya. Insan Mesra juga boleh bergabung nantinya di layanan telepon kita atau boleh kirim pertanyaannya melalui Facebook juga sama WhatsApp-nya kita di 0853 953 500907. Baik, silahkan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli. Insan Mesra dimanapun berada, segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salamnya kita haturkan kepada yang mulia baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insan Mesra dimanapun berada, alhamdulillah kita bertemu kembali dalam acara Dai Dialog Agama Islam pada pekan ataupun Jumat kedua di bulan Februari ya. Iya betul. Jumat kedua apa ketiga ini? Kedua ya. Iya. Jumat kedua tanggal 14 ya sekarang. Dan kalau bulan Hijriahnya insya Allah alhamdulillah kita memasuki bulan Sya'ban dan kita berada di pertengahan bulan Sya'ban, yaitu nisfu Sya'ban. Nisfu itu artinya setengah, Sya'ban itu bulan Sya'ban, berarti pertengahan bulan Sya'ban. Dan nisfu itu artinya setengah. Bahasa Arab itu kan, nisfu itu setengah. Kemudian karena bertepatan dengan itu, alangkah baiknya, alangkah bagusnya mungkin pembahasan seputar daripada nisfu Sya'ban, dan juga nanti andaikan ada pertanyaan ataupun mau perbincangan yang lain pun tidak mengapa ya. Insyaallah kita sebelum memulai kita kirim dulu doa ya. Doanya kita kirim wasilah doa Al-Fatihah baik kepada keluarga kita yang masih hidup maupun yang sudah meninggal, kenalan kita, saudara kita, teman kita, semuanya siapapun, terutama guru-guru kita, guru yang ada di dalam negeri maupun di dalam luar negeri, terkhusus juga para Andre Guruta di Sulsel, Andri Guruta Bugis, dan anang guru semuanya. Kita kirimkan doa ala hadiniyah wa ala niyatin kuliah sudah syai'ulillahimul fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Thawabu shaum Sya'ban wa fadlu lailatin nisfi minhu. Pahala puasa bulan Sya'ban dan fadilah malam pertengahan bulan Sya'ban. Jadi bulan Sya'ban itu bulan yang jatuh setelah Rajab. Terus Rajab, Sya'ban, Ramadan. Nah, ini bulan yang mana Rasulullah memperbanyak amal ibadah. Di antaranya Rajab juga, Sya'ban juga. Nabi ketika sudah masuk bulan Rajab,
Maka Nabi selalu doa itu, Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balikna Ramadan. Nah, kita pun doa seperti itu. Nanti kalau sudah masuk bulan Sya'ban berarti Rajabnya dihilangkan, tinggal bilang Allahumma barik lana fi Sya'bana wa balikna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Sya'ban dan sampaikan kami ke bulan Ramadan. Seperti itu. Kemudian apa saja anjurannya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Maka di dalam bab ini puasa sunnah, shaum tatau, yaitu puasa sunnah. Di kitabnya itu Zain ataupun di dalam kitab Kifayatul Akhyar, yaitu Shaumu Aimil Ashhuril Hurum, puasa di bulan-bulan haram, ataupun wa abdul syuhuri Ramadan, thumma al-Muharram, thumma Rajab, thumma Dzulhijjah, thumma Dzulqa'dah, thumma Sya'ban. Seabdul-abdulnya bulan adalah bulan Ramadan, thumma al-Muharram, kemudian Muharram, urutan keabdalannya bulan, thumma Rajab, kemudian Rajab, thumma Dzulhijjah, kemudian Dzulhijjah, bulan haji, thumma Dzulqa'dah, kemudian Dzulqa'dah, thumma Sya'ban, kemudian bulan Sya'ban. Berarti bulan Sya'ban ini termasuk bulan yang dimuliakan, termasuk bulan afdol, seutama-utamanya bulan. Dan bulan ini juga, bulan Sya'ban itu termasuk yang Rasulullah memperbanyak amal ibadah. Apa amal ibadahnya? Terserah kita mau baca Quran, zikir apa semua dan sejenisnya. Terus bagaimana Rasulullah? Apa saja? Maka diantaranya Bapak Ibu itu dalam hadis riwayat Imam Nasai, yaitu an Usama bin Zaidin, dari sahabat Sayyidina Usama bin Zaid radhiyallahu anhu. Qala, beliau mengatakan, qultu, saya bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, lam araka tasum min syuhuri ma tasum min Sya'ban. Ya Rasulullah, saya belum pernah melihat engkau lebih giat sekali, lebih tekun sekali berpuasa melainkan di bulan ini, bulan Sya'ban. Apa gerangan? Kenapa? Maka Rasulullah menjawab, qala dzaka, bulan ini, dzaka syahrun yaghfulun nasu fihi baina Rajab wa Ramadan. Yang bulan Sya'ban ini bulan yang mana kebanyakan orang itu melupakan ataupun terlupakan, terlalaikan ataupun terlupakan. Kenapa? Karena baina Rajab wa Ramadan, karena bulan Sya'ban ini terjepit oleh Rajab dan Ramadan. Karena orang Rajab juga banyak fadilahnya. Nanti Ramadan apalagi. Yang ininya kadang orang terlupakan, ini Sya'bannya. Orang banyak terlupakan. Wa huwa syahru turfa'u fihi al-a'malu. Dan bulan Sya'ban ini bulan yang mana seluruh amal-amal dinaikkan, dilaporkan ila Rabbil Alamina, kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa'uhibbu dan saya mau ayyurfa amali, ketika amal-amal saya dinaikkan, dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala, wa ana shaimun, dan saya dalam keadaan berpuasa. Nah, ini makanya Bapak Ibu salah satu dalil kita disunahkannya untuk puasa di bulan Sya'ban. Itu bulan Sya'ban itu. Jadi bulan Sya'ban ini adalah bulan yang mana seluruh amal-amal makhluknya distorkan, dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi, saya mau ketika amal-amal saya dilaporkan, saya dalam keadaan berpuasa. Kan ada amalan seminggu sekali, kan maksudnya laporannya seminggu sekali, yaitu seperti Senin Kamis, itu kan laporan amal kepada mingguannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya disunahkan salah satunya puasa Senin Kamis. Gitu. Termasuk membaca Yasinan Ustadz di malam Sya'ban, nisfu Sya'ban, ya. Ada Jadi, yang menganjurkan sampai baca 3 kali. Ya. Ya, itu. Apakah ini pernah dilakukan pada zaman Nabi, Ustaz? Ini kalau pernah dilakukan oleh zaman Nabi, tidak. Tidak, Nah, ya. Cuma itu kebiasaan para alim ulama. Kebiasaan para alim ulama yaitu mengamalkan itu, baca Yasin 3 kali setelah sholat maghrib, ataupun malamnya, pokoknya malam nisfu Sya'ban. Satu niatkan untuk supaya diampuni kesalahannya selama 1 tahun tersebut, kemudian satu untuk hajat-hajatnya, satu untuk supaya panjangkan umurnya, supaya bisa mengamalkan, tetap istiqomah mengamalkan agama, dan seterusnya. Ini kebiasaan para alim ulama. Maka boleh tidak kalau dikatakan boleh? Boleh. Dengan walaupun tidak ada zaman Nabi, karena itu kan positif, karena itu kan tidak bertentangan dengan syariat. Iya. Dilakukan boleh, tidak dilakukan boleh. Yang jelas itu ada landasannya bahwasanya para ulama terbiasa mengamalkan. Terus baik tidak? Baik. Bahkan dalam hadis, bukan hadis ya, yaitu maqalah ulama.
Sayyid Alwi Al-Maliki. Beliau sampaikan al-adatus sa'adah sa'adatul adat. Kebiasaan yang baik adalah kebiasaannya orang-orang baik. Apa kebiasaan orang baik? Yaitu berarti kalau kebiasaan orang baik melakukan seperti itu berarti kebiasaan yang baik. Contohnya kan ada sebagian kalangan ataupun organisasi ataupun firqah, golongan ataupun apa, dia tidak mau pakai peci. Tidak mau pakai peci. Kenapa alasannya? Karena Nabi, sahabat kalau pakai peci harus pakai sorban juga, kayak Pangeran Diponegoro ataupun Imam Bonjol, kayak Andre Gurta Ambodale. Nah, makanya mereka nggak mau pakai peci kalau tidak dililit dengan sorban. Padahal ulama terdahulu kalau tidak pakai sorban, kalau tidak pakai seperti Ambodale, seperti Imam Bonjol, kalau tidak polosan, itu ada tutup kepalanya pakai peci. Kebiasaan peci daripada polos sekali pakai peci. Kan kalau polos kayak apa gitu, pakaiannya muslim. Ini polos memang tidak apa-apa, cuma kan kayak apa ya, kayak secara ini saja, secara formalnya bagaimana pakaiannya muslim, pakai polos ya memang tidak apa-apa, cuma lebih bagus kan pakai peci. Kan kebiasaan ulama terdahulu, kebiasaan orang-orang terdahulu, kalau tidak pakai sorban pakai tutup kepala, pakai peci. Kan enak. Maka dalam ininya konteks keilmuannya itu Sayyid Alwi Al-Maliki beliau sampaikan dalam makolahnya al-adatus sa'adah sa'adatul adah, yaitu kebiasaan yang baik adalah kebiasaannya orang-orang baik. Kebiasaan orang baik apa? Kalau tidak pakai sorban berarti pakai ini. Mau baca Quran nih, baca kitab atau Quran, baca kitab, boleh nggak tidak pakai peci? Sebenarnya boleh. Boleh. Cuma kalau kita secara formal saja, satu pakai peci, satu pakai tidak pakai peci, lebih baik yang mana? Ya, abdolnya kayaknya lebih bagus yang pakai peci ya, kayak ini banget. Kemudian ataupun baca Quran coba. Baca Quran. Tidak pakai peci boleh. Tapi kalau pakai peci bagaimana? Lebih kelihatannya lebih apa? Tentu lebih baik ini. Ulama terdahulu enggak polosan, enggak langsung ini. Begitu juga kalau pakai pakaian muslim, memang enggak apa-apa tidak pakai peci juga. Kan ada ya? Zaman sekarang banyak yang pakai pakaian muslim, ada juga tapi tidak pakai peci. Ya memang tidak apa-apa. Cuma kalau bagus lagi kalau pakai peci, lebih bagus lagi kan. Itu kalau mereka kadang nggak mau itu pakai peci. Padahal itu dalilnya al-adatus sa'adah sa'adatul adat. Kebiasaan yang baik adalah kebiasaannya orang-orang baik. Kebiasaan orang baik terdahulu kalau tidak pakai sorban ya pakai penutup kepala, pakai topi. Gitu saja. Ada pertanyaan, Mi? Belum ada, Ustaz. Ya, silahkan kita lanjut lagi. Ya, seperti itu. Kemudian itu kebiasaannya menyambungkan kepada itu kebiasaan orang baik itu ketika bulan Sya'ban, pertengahan bulan Sya'ban, ulama-ulama terdahulu itu baca Yasin 3 kali, diniatkan untuk dimudahkan rezekinya, diampuni dosanya, umurnya dipanjangkan supaya bisa istiqomah dalam amal agama. Itu niatnya. Kalau baca Yasin seperti itu boleh tidak? Secara ini saja. Ya boleh. Bukan wajib, tidak wajib. Cuma kan itu menambah amalan. Kan boleh saja mau malam nisbahan. Itu kebiasaannya orang baik seperti itu ulama terdahulu. Jangan serta-merta langsung gua ada zaman Nabi itu beda semua. Nah, memang beda tapi beda yang baik. Maka boleh seperti itu. Termasuk berpuasa misalkan Ustadz, biasanya ada yang puasa mulai kayak kemarin Ustadz ya. Ada yang puasa mulai hari tanggal satunya. Rabu, enggak ada hari Rabu, terus Kamis dan hari ini hari Jumat. Gimana itu Ustadz? Iya. Jadi kalau Rabu, Kamis, Jumat berarti dia kan malam nisfu Sya'bannya itu kemarin Kamis, malam Jumat. Kamis itu tanggal 14. Malam ke Jumat ini berarti tanggal 15 Sya'ban. Berarti ini masuk tadi malam nisfu Sya'ban. Yang puasa Rabu, Kamis, Jumat berarti tanggal berapa itu? 13, 14, 15 ya. Nah, itu berarti pertengahan bulan. Sunnah dalilnya mana? Yaitu ayamul bid dan puasa di ayamul bid. Al-hikmatu fi istihbabi shaumi ayyamil bid min kulli syahrin hiya anna al-qamara la yankashifu illa fihinna fahibullahu ta'ala alla yuhadits bisami al-ayat. Nah, itu puasa ayyamul bid itu pas bulan purnama terang. Wahia yaitu min kulli syahr wa ayyamul bid min kulli syahrin wahia atsalitsu asyara wa rabi'u asyara wal khamisu asyara. Itu puasa di tanggal 13, 14, 15. Itu yang puasa dari Rabu, Kamis, Jumat berarti ayyamul bid. Pertengahan kan salah satu puasa sunnah itu diantaranya 3 hari di awal bulan, 3 hari pertengahan bulan itu 13, 14, 15. Tapi kalau misalkan Ustadz mulai hari Kamis, mulai kemarin Kamis, Jumat, Sabtu,
Gimana, boleh, Ustaz? boleh juga juga. ya? Ya, yang penting niatnya puasa sunnah. Sunnah, iya. Dan bagi yang puasa sunnah Bapak Ibu perlu diperhatikan. Terkadang lupa atau belum tahu. Nah, itu kan kalau dalam hukumnya yahrumu 'alal mar'ati an tasuma tatawwu'an wa zawjuha hadirun illa bi'idnihi. Diharamkan, hukumnya haram bagi seorang wanita berpuasa sunnah sedangkan suaminya ada, dia. Suaminya ada di rumahnya. Suaminya ada, tidak pergi kemana, tidak merantau, tidak apa, kecuali atas izinnya. Maksudnya kalau Harus suami izin tak dulu, ada di Ustaz. rumah, kalau suami tak ada di rumah, suami kita ada di rumah, para wanita, kalau suami kita ada di rumah, kalau mau puasa sunnah harus atas izinnya. Maksudnya kalau suaminya mengiyakan, ya puasa sunnah pahala. Tapi kalau suaminya enggak usah, berarti udah enggak usah. Tetap kita dapat pahala puasa sunnah karena kita dalam hati kita ada rasa ingin puasa sunnah, tapi suami menghendaki jangan. Udah tetap dapat pahala dua-duanya. Kalau kebalikannya, Ustaz? Hah? Kalau kebalikannya? Kalau kebalikannya bagaimana? Iya. Suami yang minta izin. Suami yang minta izin Nggak bisa. untuk Untuk tahu. puasa. Nah, kalau perempuan kan harus atas izin suami. Kalau suami tidak perlu. Tidak perlu izin. Tinggal ngasih tahu. Tapi kan dan perlu diketahui juga suami lihat keadaan istri bagaimana, apa ingin menghendaki apa namanya biologisnya atau tidak. Kalau menghendaki berarti lebih baik kita tidak usah puasa. Pahala juga karena Tapi kita tetap menyenangkan ada puasa. istri menyenangkan suami berpahala, suami menyenangkan istri pun berpahala. Tetap kita pun dapat pahala sunnah puasa karena kita pun ada rasa ingin Iya. melaksanakan puasa. Sama seperti kami dulu, Bapak, ini cerita sedikit yang ini bukan berarti kenapa Islam porno apa semua. Tidak, itulah indahnya Islam dalam segi aspek kehidupan, berhubungan pun diatur semuanya. Ke WC saja diatur, pakai sendal saja diatur, dari ujung rambut sampai ujung kaki saja dalam agama ada aturannya, ada adabnya. Nah, ini Bapak Ibu pengalaman sendiri kami terjadi dulu. Kami istiqomah puasa Syawal. Estafet setelah hari Lebarannya. Iya. Dari dulu. Bahkan kakak tiri kami dulu di Jawa, keluarga kami, kenapa setelah Lebaran langsung puasa? Kan banyak makanan. Udahlah nggak usah puasa. Mungkin kan karena belum tahu juga kan ini apa sih, apa ajaran apa. Padahal kan sebetulnya sunnah. Memang afdolnya itu pas estafet setelah Lebaran. Selalu kami yang selalu amalkan seperti itu karena afdolnya seperti itu. 6 hari berturut-turut setelah Lebaran. Iya. Setelah andaikan hari ini Lebaran Idul Fitri berarti besok sudah mulai puasa. Saya yang kami amalkan selama mondok pesantren, pulang liburan apa semua, seperti itu. Bahkan keluarga pun menegur, ini kenapa kok nggak dimakan atau gimana? Seperti itu. Bahkan kemarin pun ketika kami pengantin baru sudah menikah, diamalkan itu. Tapi baru 1 hari lagi, maaf Bapak Ibu, 1 hari lagi. Hari ini hari terakhir, hari ke-6 kan? Maaf, istri Indonesianya minta biologis lah. Kan kita kalau egois bisa saja kan, 1 hari ini 1 hari lagi kok mau nih. Tapi kita harus tahu juga keadaan. Istri bagaimana? Istri menghendaki biologis, ya udah. Saya batalkan dulu, Padahal 1 hari lagi kalau dikira, kalau dipikir-pikir kan, padahal setengah hari lagi. Tapi saya udah menyenangkan istri berpahala, istri kepada suami pahala, suami kepada istri berpahala. Begitu pula kalau kita diundang. Andaikan kita puasa sunnah, kita diundang teman atau apa, ini boleh dalam hukum ya, boleh maksudnya boleh cicipi seperlunya, lalu lanjut puasa lagi, maka boleh. Tapi kalau ini orang mengerti dia, kalau kita puasa sunnah mereka tidak akan kesinggung, ya udah lanjutkan aja. Tapi saya kayaknya karena sudah terbiasa, nanti kalau dibatalkan nanti biasanya kayak nggak mau lagi. Saya puasa aja ya, maaf saya hadir saja, nggak dimakan atau apa. Ataupun saya ambil saja ya, saya bungkus, ya boleh seperti itu kalau mengerti. Kalau sekiranya dengan melanjutkan puasa sunnahnya takut mereka kesinggung atau mereka susah dikasih tahunya atau bagaimana, ya udah boleh dibatalkan, silahkan, tetap dapat pahala kan, karena memang sudah niat puasa sunnah, tinggal lihat kondisinya seperti itu. Sebentar Ustadz, kita tahan dulu. Ada pertanyaan yang masuk di Facebooknya kita ini dari Muhammad Yusril. Assalamualaikum Ustadz, mau bertanya, apakah amalan di hari nisfu Sya'ban termasuk membaca Al-Quran dan perbanyak sedekah? Apakah itu wajib hukumnya atau tidak? Tafadhal Ustadz.
Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Kak Muhammad Yusrin, terima kasih. Ya, itu pertanyaannya, amalan di hari nisfu Sya'ban termasuk membaca Al-Quran dan perbanyak sedekah, apakah itu wajib? Tidak wajib. Jadi anjurannya maksudnya sunnah. Maksudnya kita itu dianjurkan untuk memperbanyak amal ibadah, entah itu sholat, zikir, baca Quran, sedekah apa. Ya itu di bulan Sya'ban ini, termasuk di nisfu Sya'ban. Kenapa? Itu tadi dalam hadisnya kami utarakan bahwasanya di bulan Sya'ban ini seluruh amal dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi menyarankan, kata Nabi, saya mau ketika amalan saya dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala, saya dalam keadaan berpuasa. Pada intinya itu. Kemudian juga yang tadi para sahabat mana tadi namanya, sahabat Abi Qatadah, beliau mana tadi, Allahumma shalli ala Muhammad, sahabat Usama bin Zaid, beliau pun menanyakan, ya Rasulullah, kenapa saya belum pernah melihat engkau puasa segiat ini, setekun ini di bulan ini, maksudnya melainkan di bulan Sya'ban ini, apa gerangan? Kata Nabi, yaitu bulan Sya'ban ini bulan yang terapit terapit oleh bulan Rajab dan terjepit oleh Rajab dan Ramadan, sehingga terlupakan. Padahal bulan tersebut bulan dilaporkannya amal. Nah ini saya mau dalam keadaan berpuasa. Ini intinya termasuk bulan yang Rasulullah memperbanyak amal ibadah, entah sholat, zikir, ibadah apapun, baca Quran dan sejenisnya. Itu termasuknya di bulan Sya'ban. Jadi bukan wajib ya. Kalau wajib kan harus. Nah ini anjuran sunnah. Jadi untuk memperbanyak amal ibadah. Itu karena di akhirat kan nanti kita ketika, kan ada hadisnya ya, kami langsung artinya saja, ketika di amal timbangan amal di yaumil hisab itu kan para malaikat melaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, ini si fulan, ini si Anu, namanya Anu, ini amalan sholatnya kurang, amalan sholat wajibnya, amalan sholatnya kurang kayaknya. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, lihat coba siapa tuh ada sholat sunnahnya, timpakan, maksud satukan. Begitu pula puasanya, ketika amal puasanya, ya Allah ini puasanya kurang, ini puasa wajibnya. Maka Allah lihat, maka Allah sampaikan ke malaikat, wahai Jibril, wal malaikat, kalau gitu lihat itu ada puasa sunnahnya enggak, segabungkan. Nah begitu pula amal-amal yang lainnya Bapak Ibu, maka jangan perbanyak saja amal wajib, amal sunnah yang kita bisa. Oh saya bisanya zikir, baca zikir. Oh saya bisanya baca Quran, syukuran. Oh ini ada momen Sya'ban, lakukan amalan bulan Sya'ban. Nah siapa tahu itu nanti jadi tambahan amal. Memang pasti kan tambahan amal. Ya. Kan dalam Quran surat Al-Adiyat ya, kalau enggak salah Al-Adiyat apa Al-Zazalah itu, wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Dan barang siapa yang beramal sedikit, maka dia akan, wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, barang siapa yang beramal sedikit maka dia akan melihat balasannya. Itu kalau tafsirnya di dalam tafsir Murrah Labid. Ya, itu kami dulu pelajari tahun 2011 kalau nggak salah. Murrah Labid ya, itu tafsirnya. Ai wazni namlatin sogiratin. Walaupun amalnya itu sekecil semut yang paling kecil. Yarahu thawabuhu, maka dia akan melihat betapa besar balasannya di akhirat. Nah, sebaliknya, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah, dan barang siapa yang melakukan amal kejelekan walaupun sekecil itu, maka dalam tafsirnya ay wazni namlatin sogiratin, walaupun amal keburukan kejelekannya tersebut seberat semut yang paling kecil, ay yarahu adzabahu, maka dia akan melihat betapa ada balasannya di akhirat. Nah, untuk maka itu kesempatan Bapak Ibu yang bagi bisa beramal, silakan, mau zikir mau baca Quran, tambahan amal sedikit apapun akan dikali lipatkan, apalagi banyak. Nah, berlomba-lomba beramal soleh. Siapa tahu itu gara-gara itu kita masuk surga. Alhamdulillah. Ya, demikian jawaban Pak Ustadz untuk Bapak Muhammad Yusril ya. Jadi yang namanya memperbanyak amalan di bulan Sya'ban itu bukanlah wajib, tapi bukan wajib hukumnya, tapi sunnah. Namun yang namanya juga sunnah, kalau kita kerjakan pasti akan ada pahalanya Ustadz ya. Sementara itu sebenarnya bukan kewajiban. Selanjutnya ada Nur Aisyah Cahaya Ramadhani nih, ada pertanyaan. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Apakah ada dalilnya kalau kita baca Yasin di malam nisfu Sya'ban? Dan apakah boleh kita puasa sunnah pada bulan Sya'ban itu? Ya.
Ada 2 pertanyaan Ya, Ustaz. jadi sebetulnya tadi dari pertama kita sebelum ada pertanyaan ini sudah dibahas ya. Iya, Cuma baru kita nggak monitor apa-apa ini, karena Ustaz. Iya. apa namanya dipertanyakan lagi. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Nur Aisyah Cahaya Ramadhani. Ya, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala kita semuanya, amin. Ya, itu pertanyaannya sebenarnya dari tadi sudah pembahasannya seperti itu. Baca Yasin di malam nisfu Sya'ban, malam bulan Sya'ban boleh. Jadi kalau dibaca dalilnya mana? Kalau dalil ketika zaman Nabi, zaman sahabat tidak ada. Cuma kalau dalilnya kebiasaannya para alim ulama boleh. Kenapa dalilnya? Al-adatus sa'adah sa'adul adat. Kebiasaan yang baik adalah kebiasaannya orang-orang baik. Kebiasaan orang baik apa? Itu termasuk ketika di dalam malam nisfu Sya'ban, ulama-ulama kebanyakan ya, ulama terdahulu itu amalannya seperti itu, baca Yasin 3 kali. Pertama niatnya untuk ampunan, untuk supaya rezekinya dilancarkan, untuk umurnya dipanjangkan supaya bisa tetap beramal agama dan seterusnya. Boleh. Kalau dibilang katakan kenapa ada jalan di zaman Nabi, tidak ada, cuma kebiasaan orang-orang baik seperti itu. Boleh. Kebiasaan Ada landasannya ulama-ulama ulama ya. seperti kebiasaan. Ya. Itu dalilnya. Lalu menyalahi syariat tidak. Bahkan kan kalau kita telusuri itu baca Yasin malam Jumat saja, ada tidak? Enggak ada di zaman Nabi. Ada nggak zaman sahabat? Tidak ada. Terus boleh tidak? Baca Yasin boleh tidak? Boleh. Mau kapan? Mau malam Senin boleh. Tapi kan malam Senin biasanya orang pada habis liburan tadi siangnya apa semua. Mau malam Minggu, kadang juga malam Minggu lebih banyak orang yang jalan-jalan dan sejenisnya. Ulama terdahulu sebetulnya mau mengumpulkan jamaah ataupun masyarakat yang Islam ini di masjid kalau bisa tiap malam. Tapi kan siapa yang mampu tiap malam? Paling orang-orang yang giat bisa sholat maghrib dan sholat isya berjamaah, alhamdulillah. Makanya ulama berinisiatif seminggu sekali. Pas kapan? Biasanya malam Jumat. Karena kalau momentumnya malam Ahad, malam Senin kan kayaknya nggak mungkin karena mereka liburan atau apa. Maka di momentumnya itu malam Jumat, Sayyidul Ayam, pemimpin hari, raja daripada hari malam Jumat. Intinya apa? Supaya kumpul. Kemudian apa yang dibaca? Yasin. Bukannya sunnahnya itu baca Al-Kahfi. Betul, bacanya sunnahnya itu baca Al-Kahfi, sholawat. Tapi kalau Al-Kahfi kepanjangan. Kalau baca Al-Kahfi coba, mungkin isyanya nanti bisa jadi jam berapa. Sudah waktunya masuk malah belum baca selesai, baca Al-Kahfi panjang. Nah, makanya yang tidak terlalu panjang, tidak terlalu pendek, yaitu bacanya surat Yasin. Itu kebiasaan ulama terdahulu seperti itu. Supaya apa? Setelah baca Yasin, mereka doa bersama, ada zikirnya juga, kadang ada. Terus setelah itu sedekah, ada yang sedekah, berpahala tidak? Berpahala. Nah, itu intinya seperti itu. Kemudian berkumpul mereka, saling berbicara, apa pasti mau tidak mau terpikirkan, oh ini masjid bagus enggak ya? Oh kayaknya perlu ini ada yang kurang. Oh ini masjid ini perlu ada pendidikan agamanya, perlu TPA-nya bagaimana jalan tidak? Ini kegiatan Islamnya jalan tidak? Ini bagaimana masyarakat sekitar masjid sini ada yang sakit, ada yang enggak, ada yang tidak mampu, bagaimana ini perlu dibantu. Kan tujuannya seperti itu sebetulnya. Iya, nah, tujuannya seperti intinya ngumpul seperti itu. Kalau bisa tiap malam, tapi kan tidak mungkin. Kalau tiap malam banyak orang yang sibuk, ada ini dan itu. Pada intinya seperti itu. Kalau dikatakan malam Jumat ya baca Yasin, tidak ada ini, tapi kebiasaan ulama-ulama terdahulu seperti itu. Sama seperti malam nisfu Sya'ban. Zaman Nabi enggak ada, zaman sahabat tidak ada, tapi kebiasaan orang-orang baik seperti itu. Iya. Nah, tidak melanggar syariat kan? Tidak. Nah, seperti itu. Boleh gitu. Kemudian masih ada pertanyaan. Dan apakah boleh kita berpuasa sunnah pada bulan, bukan boleh lagi, sunnah. Kita disunnahkan untuk puasa di bulan Sya'ban. Itu tadi hadisnya, kami langsung artinya saja. Tadi pertama sudah dibacakan hadisnya, yaitu sahabat Sayyidina Usamah bin Zaid bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, artinya saja ya. Nah, Arabnya tadi dari pertama sudah kami utarakan hadisnya, Arabnya. Itu kata sahabat Sayyidina Usamah bin Zaid, beliau sampaikan, ya Rasulullah, saya belum pernah melihat engkau puasa giat sekali, tekun sekali di bulan-bulan yang lain, melainkan di bulan ini, maksud bulan Sya'ban. Apa gerangan? Kata Nabi, ini bulan yang mana orang melupakan, terlenakan, lupa. Kenapa? Karena bulan ini terjepit oleh bulan Rajab dan bulan Ramadan. Iya, padahal bulan ini, bulan Sya'ban, maksudnya yang mana bulan ini adalah bulan Sya'ban, bulan yang seluruh amal makhluknya dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya berkeinginan kalau amal saya dilaporkan, saya dalam keadaan berpuasa ini. Makanya dalilnya seperti itu. Kita disuruh puasa sunnah. Jadi silahkan saja, maka berpahala. Itu. Iya. Yang lain silahkan bertanya. Tadi ada yang pakai teleponnya tapi terputus. Silahkan diulang kembali di
layanan telepon kita 0853 953 50907. Ada pertanyaan lewat WhatsApp. Oh iya. Iya, saya baca Ustadz ya. Assalamualaikum Ustadz, mohon maaf keluar dari materi Nisfu Sa'ban. Ustadz, ini kan sudah dekat bulan Ramadan. Saya masih ada utang puasa tahun lalu. Bagaimana ini Ustadz? Apakah saya wajib menggantinya atau bayar dengan fidyah saja? Terima kasih jawabannya Ustadz. Puasa, mengganti puasa ini Ustadz pertanyaannya. Intinya mengganti puasa. Mengganti puasa. Pertanyaannya mengganti puasa di bulan ini? Iya. Maksudnya? Tahun kemarin Ustadz kan ada utang puasanya begitu. Terus ini kan sudah dekat masuk bulan Ramadan. Apakah ini wajib mengganti puasa? Kalau misalkan nggak bisa ganti puasa, apakah bisa fidyah, diganti dengan fidyah? Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam bab fidyah puasa Ramadan, yang wajib membayar fidyah itu adalah orang yang meninggal, maksudnya orang yang meninggal yang ada hutang puasa, maka keluarganya membayarkan. Kemudian orang yang tua renta, wasyuyukhu in azaza anisomi yuftiru wa yuqimuna likulli miskinan muddun. Bagi orang yang tua renta memang tidak mampu lagi berpuasa, maka sudah tidak usah puasa, tapi setiap satu harinya dibayarkan fidyah, satu harinya 1 mud atau 600 gram. Atau 600 gram. Maka udah setiap harinya bayarkan sudah. Tapi bagi orang yang tua renta tapi masih mampu berpuasa, walaupun sudah tua renta, tapi kalau memang masih mampu berpuasa, harus berpuasa. Itu, harus berpuasa. Kemudian siapa lagi? Ya. Selain itu tidak ada. Selain itu ya, yang lain itu harus kodo. Kodo itu membayar. Maksudnya membayar apa? Membayar puasa, bukan bayar uang, bukan bayar beras, bukan bayar makanan, bukan. Kodo itu mengganti. Kodo itu mengganti atau membayar dengan puasa lagi. Kalau yang masih mampu berpuasa. Lalu bagaimana? Puasa yang lalu, maka ada hukumnya itu ada double ini. Maksudnya double apa? Maksudnya bagi orang yang masih ada waktu untuk mengkodo, bagi dia tetap waktu banyak luang, tidak ada halangan. Halangannya apa? Sakit parah, sakit menaun, sakit apa? Kan waktu senggang banyak. Nah, berapa bulan, berapa hari itu dari setelah Idul Fitri sampai menjelang Ramadan lagi. Cuma tidak mau membayar-bayar, bagaimana? Bagi orang tidak membayar tersebut dan sampai masuk Ramadan lagi, ini bagi orang yang seperti ini, hukumnya 2, maksudnya tetap mengkodonya sesuai jumlah yang dia tinggalkan, yang tahun lalu itu berapa, plus bayar fidyah. Nah, ini bagi orang yang seperti ini. Tapi bagi orang yang dia tidak mengkodonya itu bukan karena malas, bukan karena nggak mau, bukan karena sengaja diundur-undur, bukan, tapi karena memang ada sakit atau ada apa, sakitnya, uzurnya menaun, sakit yang memang tidak bisa untuk berpuasa, sampai masuk Ramadan lagi belum juga yang itu, yang tahun yang lalu. Bagi orang tersebut cuma cukup bayar mengkodo, mengganti puasanya saja, tidak plus fidyah. Tidak, seperti itu. Pada intinya seperti itu. Ya, ada pertanyaan ini dari Pak Aci. Assalamualaikum Ustadz, semoga sehat selalu. Amin. Izin bertanya terkait kodok. Lantas bagaimana dengan posisi wanita yang hamil atau menyusui? Ya, jadi puasa hamil dan menyusui ini sering terjadi. Wal hamilu wal murdi'u. Kebetulan kami masih hafal ya, kalau bisa saya dibuka babnya ini, tapi kelamaan ini karena halamannya kelamaan. Wal hamilu wal murdi'u in khafata al anfusihima. Orang hamil, orang menyusui, kalau dia berpuasa takut akan kondisi fisiknya, maka dia boleh tidak wayubtiruni, dan udah tidak usah puasa. Wayubtiruni dan harus mengkodonya. Harus mengkodonya. Jadi kalau orang yang hamil, orang menyusui, dia tidak 296. Kami buka langsung aja. Wal maridu wal musayib wa itafa ustabu iktsaru tatawu. Mata. Wal hamilu wal murdi'u in khafata ala anfusihima aftarata wa alaihim al-qadau. Orang hamil, orang menyusui, kalau dia puasa takut akan kondisi fisiknya, fisiknya saja takut daun katuk apa, aftarata, maka boleh mereka itu orang hamil, orang menyusui tidak usah puasa.
wa alaihi ma al-qada'u, tapi wajib bagi dia itu nanti di selain bulan Ramadan wajib mengkodok, wajib mengganti puasanya. Tapi tidak fidyah, Ustaz. Tidak. Tidak perlu fidyah. Tidak, ada 2 kriteria ini hukumnya. Makanya yang seperti ini, kalau dia takutnya kondisi fisik tubuhnya saja, kalau dia dengan berpuasa, orang hamil, orang menyusui, dia tidak berpuasanya, takut akan kondisi fisik tubuhnya. Kalau dengan berpuasa akan takut fisiknya tidak bagus kalau lemah. Orang yang seperti ini boleh tidak berpuasa, tapi wajib mengganti puasa nanti di bulan yang lain. Wa in khafata ala waladayhima aftarata wa alaihim al-qada'u wal kafaratu an kulli yaumin muddun. Kalau dia tidak berpuasanya, takut kondisi fisik si bayi yang dikandung atau bayi yang disusuinya, bayi yang asuhnya, maka boleh bagi dia tidak berpuasa, tapi wa alaihima al-qada'u wal kafaratu, wajib bagi dia berpuasa dan kafarah ataupun fidyah. Ini 2 ya. Hukumnya kalau hamil ataupun menyusui, dia tidak berpuasanya karena takut dirinya saja, takut keadaan dirinya saja lemah, maka bagi dia nanti di hari yang lain wajib mengkodok puasanya saja. Tapi kalau dia ketika tidak puasanya takut keadaan anaknya, fisik anaknya, bagi orang yang seperti ini, maka selain mengganti puasanya plus bayar fidyah. Bayar fidyah pada saat itu juga, Ustaz? Terserah. Plus bayar fidyah. Yang penting bayar fidyah. Lebih cepat lebih baik. Maksudnya kodok puasanya juga, fidyahnya juga double dia bagi orang yang takut kondisi bayinya, janinnya. Nah, Ustaz bagaimana? Terus siapa yang wajib bayar? Itu yang tadi yang pertama yang kami sampaikan. Orang meninggal, ada hutang Ramadan, wajib langsung bayarkan fidyahnya berapa? Berapa kali tidak puasa? Orang sakit, sama juga orang sakitnya yang memang menaun dan tidak ada gambaran kesembuhan. Wal maridu wa mata walisa Ramadan wa syaikhun faliza itu sama orang sakit menaun tidak ada gambaran kesembuhan langsung berarti. Tapi kalau ada gambaran kesembuhan nunggu sembuh kodok. Kemudian orang meninggal sama itu. Waman mata walaihi siyamu Ramadan ut'imu anhu likulli yaumin mudun. Orang meninggal ada hutang Ramadan langsung dibayarkan fidyahnya seperti itu. Jadi orang tua renta tidak mampu lagi berpuasa, orang meninggal itu orang sakit menaun tidak ada gambaran kesembuhan. Tapi kalau orang sakit menaun walaupun sakitnya lama menaun ada gambaran kesembuhan, tunggu sembuh. Kodok dia mengganti puasanya. Itu orang hamil. Oh Ustaz bagaimana ini? Kami bagi para wanita. Memang wanita itu seperti itu dari dulu. Zaman Nabi, di zaman para sahabat, di zaman istri-istri Nabi, zaman seperti itu. Lalu bagaimana? Pahalanya besar memang bagi para wanita itu. Pahalanya besar, menyusui berpahala, melahirkan seperti syahid. Orang syahid di medan perang, di medan jihad. Terus bagaimana mengkodoknya? Makanya harus ada niat mengkodok. Maksudnya bagaimana? Oh Ustaz bagaimana mengkodok? Tahun ini lahiran, tahun ini hamil tua, sudah lahiran. Pas Ramadan selanjutnya menyusui. Tahun Ramadan berikutnya melahirkan lagi, bagaimana? Ya makanya ketika di momentum luang, longgar, kita mengkodok. Niatnya bagaimana? Entah sebulan sekali, entah seminggu sekali, entah seminggu 2 kali, ataupun sebulan 2 kali. Yang penting ada niat mengkodok, mengganti puasa. Keburu meninggal, belum tertutupi, terlunasi. Nanti di akhirat Allah yang melunasi. Karena memang dia mau membayar, ya, kecuali orang yang tidak membayar. Contohnya gini, kita sama seperti punya hutang Bapak Ibu, kita punya hutang. Ada orang punya hutang, si A punya hutang kepada si B. Dia niat mencicil, memang ketika punya rezeki sedikit-sedikit cicil, sedikit-sedikit. Keburu meninggal, belum terlunasi juga. Keluarga nggak ada yang mampu ataupun keluarga nggak ada yang tahu. Si A nggak mau ngasih tahu juga. Nanti di akhirat yang menutupi Allah yang melunasi, karena memang dia mau membayar. Berbeda dengan orang yang memang tidak mau membayar nih. Si A punya hutang kepada si B. Si A ini kalau punya uang, tidak punya uang, pokoknya kayak melupakan, kayak tidak, kayak apa ya? Hutang. Memang tidak mau membayar. Ini yang nanti di akhirat akan dipertanyakan, akan dituntut. Sama seperti puasa tadi juga bagi para perempuan memang seperti itu kodratnya. Sudah daripada Allah Subhanahu wa taala, sudah memang seperti itu. Fitrahnya perempuan, banyak sekali kodonya, headnya, apanya semua, tapi pahala bagi dia semua. Menyusui apa semua. Kalau hutangnya berapa ya udah, hutang puasanya 5, ya 5 nanti di hari yang lain. Terserah mau bulan keberapa, mau sebulan 2 kali, sebulan sekali, silakan. Tapi niat mengkodok, cicil silakan. Lebih bagus, lebih cepat lagi. Itu seperti itu.
Ustadz, kalau misalkan fidyah, ini kan biasanya fidyah dibayar pada saat itu juga ya. Kalau misalkan dibayar sesudah Ramadan, itu apa masih termasuk fidyah? Iya, nah, yang penting fidyah. Maka lebih bagus lagi, lebih cepat. Kenapa? Karena orang membutuhkan. Apalagi kalau di bulan Ramadan lebih banyak lagi berpahala, karena mereka butuh untuk buka puasa, apa semua, pahala kita berlipat-lipat itu. Sudah bayar fidyah, iya, dan sehingga meringankan beban orang-orang yang memang membutuhkan untuk puasa, untuk buka, untuk apa, lebih cepat, lebih baik. Ya. Tadi jawaban Pak Ustadz untuk Pak Aci sudah tersampaikan. Selanjutnya ada pertanyaan dari Bu Esti ini. Maaf Ustadz, mau bertanya, surah-surah apa yang wajib dibaca bila sholat tahajud? Ya, jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apakah ada surah-surah tertentu? Jadi kalau kita sholat tahajud itu tidak ada ketentuan bacanya harus baca apa, tidak ada ketentuan yang wajib dibaca, tidak ada. Sholat sunnah semua. Nah, silakan mau baca surat apapun boleh. Bahkan andaikan tidak baca surat pun tidak apa-apa. Kan yang wajibnya baca Al-Fatihah. Al-Fatihah, ya. Tapi afdolnya tetap baca surat. Silahkan suratnya mau pilih apa-apa, silahkan. Kemudian, namun biasanya ada amalan para alim ulama. Biasanya seperti itu. Ulama mengarahkan setelah sholat tahajudnya baca ini, kemudian baca ini. Insya Allah ada efeknya, ada apa seperti ini. Ya udah ikuti, karena memang ada mursyidnya, karena memang ada arahan dari para alim ulama. Sama seperti ini Bapak Ibu. Ini kan sholat duha nih. Sholat duha dari amalan bunyai kami, Pak Yai kami itu. Sholat duha 2 rakaat. Di rakaat pertama setelah Al-Fatihah baca Qul huwallahu ahad 10 kali. Rakaat kedua setelah Al-Fatihah baca Qul huwallahu ahad 1 kali. Kan jadi 11 ya. Baca surat Al-Ikhlas sempurna 10 kali di rakaat pertama setelah Al-Fatihah. Rakaat kedua baca surat Al-Ikhlas sampai selesai setelah Al-Fatihah 1 kali. Jadi 11 kan semuanya dalam 2 rakaat. Nah, itu insya Allah kita terbebas dari penyakit yang susah, penyakit yang berat. Nah, itu amalan punyai, amalan Pak Kiai kami. Nah, itu kalau ditanya ada nggak di zaman Nabi? Tidak ada. Soalnya itu kebiasaan biasaan para alim ulama, dan insya Allah itu ada efeknya. Biasanya ada apa Indonesia itu, kalau obat kan efek samping, ada khasiatnya. Nah, seperti itu juga sholat tahajud. Kalau secara spesifiknya tidak ada harus baca ini baca ini, tidak. Yang penting baca surat, baca Al-Fatihah, silahkan. Al-Fatihah yang wajib, setelah itu baca surat, silahkan. Namun biasanya para alim ulama atau Andre Guruta mengarahkan ini setelah baca ini ya, bagus itu, silahkan seperti itu. Ya. Jadi untuk Ibu Hesti Kuswardani ya, jawaban Pak Ustaz juga sudah jelas. Bacaan surah di sholat tahajud itu sebenarnya hanya sunnah, tapi kalau misalkan mau baca surah-surah ya itu lebih bagus lagi, menambah pahala. Masih ada waktu 5 menit lagi nih Ustaz. Kemudian satu hadis lagi kalau masih ada waktu. An Mu'adz bin Jabalin radhiyallahu anhu Nabi SAW, dari sahabat Sayyidina Mu'adz bin Jabal radhiyallahu dari Nabi SAW, beliau mengatakan, yaqtali Allahu ila jamil khalqi lailatan nisfi min sya'bana fayaghfiru li jamil khalqihi ila lil musyrikin aw masyahinin. Ibnu Hibban. Ketika Allah Subhanahu wa taala melihat kepada seluruh makhluknya, maksudnya ketika malam nisfu Sya'ban Allah melihat ataupun memperhatikan seluruh makhluknya, hamba-hambanya, maka bagi siapa yang memintakan ampunan maka akan Allah ampuni, kecuali bagi orang yang musyrik ataupun pelaku dosa besar yang tidak bertobat, ataupun orang yang selalu bertengkar, bertikai, tidak tobat, seperti termasuk itu. yang punya dendam. Ya, punya dendam seperti itu. Fa'firu li ibadihi illa tsnaini musyahinun wa qatilun nafsi, dan termasuk juga itu kecuali orang yang itu selalu bertengkar, selalu bertikai, selalu apa, dan pembunuh termasuk di sini juga. Nah, maka kalau bisa itu malam nisfu Sya'ban itu kita minta rezeki akan Allah kasih, kita minta ampunan akan Allah ampuni. Itu dalam hadis, yaitu fa inna Allah tabaraka taala yanzilu li ghurubi syamsi ila samai. Dalam hadisnya juga riwayat Imam Ibnu Majah ya, dari Sayyidina An Ali radhiyallahu anhu, dari sahabat Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, Nabi SAW, dari Nabi SAW qala idza kana salatu nisfa Sya'bana, ketika kalian mendapati malam pertengahan bulan Sya'ban, malam nisfu Sya'ban, faqumu lailaha, maka kalian salatlah malamnya, silahkan salat sunnah apapun, wasumu naharha, dan puasa siangnya. Fa inna Allah tabaraka taala, karena Allah Subhanahu wa taala yang zilu li ghurubi syamsi ila samai dunya. Silahkan mau diangkat dulu. Iya. Kita terima dulu nih Ustaz ya. Al hadis insyaallah. Ya, halo.
Halo, Ya, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ya, Chandra, silakan. ini Pak Ustaz ya. Saya bertanya ini tentang puasa nisfu Saban itu berapa hari itu Pak Ustaz? Nisfu Saban. Berapa hari puasanya itu? Puasanya? Dan ini puasa di nisfu Saban ini kan? Iya, iya, iya. Nah, ya ini juga Pak Ustaz katanya kalau menjelang puasa itu biasanya kan kita puasa di hari Senin Kamis itu. Nah kalau kebetulan besok hari Selasa misalnya, Selasa masuk bulan puasa Ramadan, berarti hari ini hari Senin ada yang bilang nggak puasa lagi kita di situ. Puasa apa? Puasa Puasa ya. sunat. Puasa sunnah ya, betul. Iya menjelang bulan puasa Iya. itu. Iya, iya, iya. Iya apa iya begitu? Iya, iya. Bagaimana itu Pak Ustaz? Iya, iya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi pertanyaan yang pertama itu adalah puasa Sya'ban berapa hari ya? Iya. Nah, jadi puasa Sya'ban itu enggak ada ketentuannya harus berapa harinya. Nah itu tapi yang jelas Nabi menyunahkan, menganjurkan kepada kita untuk puasa. Dan sahabat Sayyidina Usama bin Zaid pun keheranan, kenapa kok Nabi beliau belum pernah melihat Nabi giat berpuasa, tekun berpuasa di bulan-bulan lain melainkan di bulan Sya'ban. Berarti Nabi memperbanyak puasa. Adapun harinya ketentuan jumlahnya tidak ditentukan harus tanggal sekian, harus berapa hari, tidak. Yang jelas silakan berpuasa sunnah di bulan Sya'ban, sunnah berpahala itu. Dan yang kedua itu puasa sunnah pas di yaumi syak, pada hari syak. Hari syak itu hari ragu-ragu. Apakah ini sudah masuk Ramadan atau belum? Andaikan contohnya tadi yang dipertanyakan, andaikan Selasanya puasa, andai iya. Selasa kemungkinan berpuasa. Ini Senin karena sudah terbiasa puasa Senin Kamis. Bagaimana? Ada yang mengatakan tidak boleh. Ya betul Bapak Ibu, ini bagi siapa? Orang syak itu puasa ragu-ragu. Maksudnya ini hari sudah masuk Ramadan atau belum? Nah, tapi bagi orang yang sudah terbiasa puasa Senin Kamis tidak apa-apa. Kalau bagi yang sudah istiqomah. Kalau yang tidak istiqomah lebih baik nggak usah. Lebih baik nggak usah puasa seperti itu. Tapi yang bagi yang istiqomah tidak apa-apa berpuasa di hari itu walaupun besok sudah masuk Ramadan seperti itu. Seperti itu. Kalau misalkan tidak terbiasa Ustaz, enggak usah. Tidak terbiasa ya Misalkan kan biasa ada istilahnya itu orang Bugis satu hari menjelang Ramadan biasa puasa dengan alasan ya tadi itu menyambut. ya. Puasa menyambut. Yang jelas kalau umpama niatnya puasa sunnah boleh. Boleh. Kalau niatnya puasa sunnah. Tapi kalau keharusan tidak bisa. Nah, kalau itu suatu keharusan tidak bisa. Tapi kalau niatnya memang puasa sunnah, ya silakan saja. Boleh secara hukum. Tetap dapat pahala sunnah karena niatnya puasa sunnah. Puasa sunnah, iya. Itu. Bahkan kan ada juga orang yang puasa dahar. Puasa dahar itu puasa tiap hari. Boleh, silakan sunnah. Kecuali di 5 hari. 5 hari apa? 2 hari raya Idul Fitri, Idul Adha, 1 hari Idul Fitri, 1 hari Idul Fatra, Idul Adha, dan 3 hari hari tasyrik. 3 hari setelah Lebaran. Ini walaupun orang tersebut terbiasa puasa tiap hari, nggak boleh ini di hari ini. Selain itu puasa terus silahkan, sah puasa sunnah. Ya sepertinya kita sudah mentok Ustadz ini. Iya, insya Waktunya. Allah. Jadi untuk pembahasan masalah nisfu Saban sudah ya. Ya, Dan boleh. hari Jumat berikut tanggal 28 ini Ustadz. Besok tanggal berapa? Jumat selanjutnya tanggal 2, Tanggal 28. 8. Kemudian masih ada Jumat lagi? Iya. Ah, Tanggal 28 Ustadz. Jumat besok 14, 21 ya? Sorry, tanggal 21. 21 Iya, betul. masih ada ya Jumat lagi. Berarti ada 2 pekan lagi ya. Iya, Berarti 2 insya Allah Jumat lagi. pembahasannya mungkin fokus ke pembahasan menjelang Ramadan. Nah, supaya kita sebelum Ramadan sudah Ada tahu persiapan. ada persiapannya. Iya, iya. Tapi ya pertanyaan bebas Iya silahkan. betul, bebas. Nah, bebas. Dan kemungkinan kalau kami tidak ada panggilan mendadak, ya tetap kami berada di Parepare. Kalau memang tidak ada program di radio, Seperti tahun kemarin Ustadz ya. ya kalau seperti tahun kemarin kan kami dipanggil ke Di Papua. Papua pegunungan di sana selama Ramadan sampai Idul Fitri. 2 hari setelah baru pulang. Ya ini kebetulan belum ada panggilan mendadak. Tidak kemungkinan di sini insya Allah. Tapi kalau ada panggilan mendadak, ya tidak apa-apa, kami kemanapun siap. Yang penting dalam perkara agama. Kalau masih di sini, ya andaikan di siang Jumat tidak ada program di sini, setiap jam 10.15 ya kami tetap insya Allah siap mengisi. Kalau tidak. Ya, Insan Mesra, terima kasih untuk semuanya yang sudah mengikuti acara ini.
mengikuti kita melalui Facebook, juga yang ada di live streamingnya kita ya. Terima kasih untuk pertanyaannya, terima kasih partisipasinya, yang menelpon juga terima kasih. Ustadz terima kasih juga untuk ilmunya hari ini, insya Allah bermanfaat bagi kita semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Anda masih mendengarkan 102,8 Mesra FM. Mesranya musik dan informasi.